Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Suara las-lasannya nggak di sini guys. Kayaknya pindah kamar yang depan. Makanya cepet-cepet bikin video buat nemenin kalian gitu. Ntar keburu bunyi. Sehat berkah buat kita semua ya. Ketemu sama Mas tuh di video yang kedua hari ini. Ketiga dong ya. Hari ini ketiga. Tadi pagi sudah live soalnya. Ini tayangnya malam atau sore nanti ya teman-teman yang ini ya. Yang satu kan sudah soal Rinjani tadi. Ini saya buat nanti buat temenin kalian. Entah buat hari ini atau besok aku nggak tahu, tapi tunggu aja nanti deh. Kalau emang bisa ya malam atau sore aja ya. Yang penting jenengan harus sehat semuanya. Yang penting kalian di rumah harus semangat. Yang penting kalian di rumah harus lancar rezekinya, harus dalam lindungan Allah. Kok harus Mas Tulus? Biar jadi harapan kita semua ya. Mas Tulus doakan yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, yang sedang bermasalah soal keuangan, usaha, keluarga, rumah tangganya, atau mungkin sama pasangannya semoga segera membaik yang kurang baik tadi. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang saya doakan semoga hutangnya ndang lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat ya, aku aja semangat kok. Kebetulan aku libur, jadi ya urip wis ayem tentrem londol kowe iki mau meneng. Sudah sangat damai hidupku tanpa lambimu. Tapi kenapa lambimu datang lagi? Tidakkah kau tidak mencintaiku, Roma? Dari tadi udah aman banget. Ngobrol sama Eyang tuh kan paling enak kalau nggak ada cerondol ya. Jadi datang lagi nih biang kerok, Masya Allah ya. Dingin tangannya gitu. Rasanya ngono aku rasanya jengkel ngasih. Ada jengkel aku sampai mana tadi? Wes pokoknya sehat berkah buat kita semua ya teman-teman. Doa terbaik dari Mas Tulus. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri ya. Salam kenal tentunya untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Yang baru atau yang lama sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum mungkin berkenan subscribe, boleh subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Jangan lupa untuk info lebih lanjut kalian bisa follow Instagram Mas Teh di @bigtulus_official. Terima kasih orang baik, tetap harus semangat ya, jujur ya guys ya. Aku rodok piye ngono dina iki, rodok suloyo, rodok sedih karena yang mau kita bahas hari ini tuh soal gempa di Lumajang sama Pangandaran. Dari angkanya semuanya mengerikan. Ditambah
Omongannya Eyang ini agak kurang mengenakkan ketika kita dengar. Jadi nanti kita akan hitung dari dua sisi ya, dari segi intuisi angkanya terkait dengan gempa yang terjadi di Lumajang dan Pangandaran, tapi juga dari pesan yang disampaikan Eyang terkait dengan gempa yang di Lumajang khususnya. Beliau menyampaikan pesan khusus untuk yang di Lumajang. Ada apa kira-kira? Nanti kita bahas lebih detail ya. Sebelumnya teman-teman, aku mau spal-spill terus. Pokoknya sedekah nasi box kita. Harapanku masih banyak yang membantu, masih yang berkenan membantu. Ada sebentar, saya coba buka dulu. Saya akan pamerkan rekening donasi Big Tulus Official per tanggal 20 ini ya. Kemarin sih harusnya kayak sekian lah, 3 juta lebih. Cuma ternyata ada beberapa yang tidak sesuai. Artinya memang beliau tidak berpesan untuk nasi box saja. Harus dibagi ke sedekah bumi dan lain sebagainya. Dan kebetulan dana yang akan saya tunjukkan ke kalian ini sudah dipinjam sama Tante Ida 250.000. Jadi tim masak itu boleh pinjam ya. Segini saldonya guys. Tetap karena masih di hari yang sama beberapa jam setelah video yang pertama. Jadi masih 24 ya, anggaplah 2670.000 ya, karena Tante Ida ada pinjam 250 untuk uang donasinya. Teman-teman, doanya dong boleh ya, Mas Tulus minta doa dari kalian, semoga sedekah nasi box kita di bulan ini Allah izinkan ada, karena waktunya sudah sangat mepet, tapi saya percaya sama tangan Allah, saya percaya sama izin Allah lewat doa-doa kalian, semoga Allah izinkan, Allah cukupkan, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun, minusnya 3,6 berarti ya, 3,4 ya. Kok 3,4? Sorry. Iya, 3,4 karena 2,6. Iya, 3,4 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qabul cukup. Amin. Teman-teman yang masih pengen nambahin silakan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya di 3,4 tadi ya. Tapi kalau mau lebih ya kita nggak tahu toh. Kita nggak ngerti apa yang akan Allah rencanakan buat kita. Bulan lalu aja kita udah pesimis, tiba-tiba cukup bahkan lebih. Hampir 200 box kemarin. Kemarin itu lebihnya hampir 2.400.000 loh guys. Ya, apakah bulan ini juga ada keajaiban dari tangan Allah? Amin. Semoga lewat doa teman-teman bisa dikabul sama Allah. Amin ya Allah. Rekeningnya BRI yang di kolom deskripsi minimal Rp12.000, maksimal terserah kalian. Kalau mau bantu sedekah bumi silakan cek di kolom komentar paling atas rekeningnya BNI atas namanya Tulus Rianto ya. Boleh berapapun kalau BNI, kalau BRI minimalnya Rp12.000. Oke. Terima kasih banyak. Semoga Gusti Allah berkahi jenengan yang sudah sedekah usia, usia, keluarganya, dan juga usahanya. Semoga Allah berkahi. Amin. Diamini karo corondol guys. Semoga yang sedekah tujuannya, hajatnya apa, semoga Allah sampaikan sesuai dengan tujuannya. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah, hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Minyak bidara stoknya kosong ya teman-teman. Ada 1 tapi statusnya belum jelas, jadi Mas Tulus belum berani bilang. Hanya 1, tadi di cancel, tapi dia bilang tunggu sebentar Mas Tulus, saya harus izin sama suami saya dulu, katanya gitu ya. Jadi Mas Tulus tunggu, oke. Kalau yang mau pesan atau mau inden mungkin buat bulan depan, kalian bisa WhatsApp ke 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya, oke. Terima kasih banyak orang baik yang sudah pesan, semoga segera sampai dan tentunya manfaat jadi obat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Rasanya agak gimana gitu ya. Agak berat. Ya berat lah karena ya satu lagi dari kemarin kita tuh udah bahas gempa terus ya kan. Feelingku, firasatku, bahkan tadi pagi juga aku bikin video soal gempa. Ya karena aku pikir ya udah terjadi nih beberapa kali susulan gempa. Sudah terjadi dengan skala yang besar ya di Jogja, Lumajang, Pangandaran, dari Sulawesi, bahkan sampai Bekasi, Banten, Sukabumi. Aku rasa udah selesai gitu. Ternyata tadi pagi masih
yang kerasa lagi. Dan kali ini kita akan bahas terkait 2 titik gempa. Dua saja ya teman-teman. 2 titik gempa yang ada di Lumajang dan juga di Pangandaran. Oke. Satu informasi yang saya dapatkan sejak tanggal 17 Juli 2025, Lumajang diguncang gempa, di mana gempa tersebut merupakan jenis gempa darat atau gempa dangkal. Dan terjadi di wilayah Lumajang, Jawa Timur, dan terjadi beberapa kali, bahkan sampai kemarin tanggal 19 Juli masih ada pengulangan gempa mulai 1,9 magnitudo sampai 3,3 magnitudo. Yang disampaikan tadi katanya gempa tersebut tidak berpotensi tsunami dan terjadi karena aktivitas sesar yang ada di sekitar gunung berapi yang ada di Lumajang sana, ya di Probolinggo, Lemujang, kalau nggak salah namanya Lemujang gunungnya. Dan di balik kejadian tersebut ada kabar atau ada informasi yang saya dapatkan, ada 5 rumah di wilayah Lumajang yang mengalami kerusakan ya. Dan tentunya saya sampaikan lagi, beberapa titik gempanya itu kayak yang berubah-ubah ya. Titik gempanya itu kayak pindah-pindah gitu katanya dari tanggal 17 sampai tanggal 19 kemarin ya. Dan alhamdulillah hanya kerusakan lumayan di beberapa bangunan, salah satunya 5 bangunan, 6 bangunan kalau saya salah, mau dikoreksi. Dan alhamdulillah lagi tidak puluhan ya teman-teman, dari yang ringan sampai rusak ringan sampai rusak yang puluhan ternyata. Kalau yang rusak parah itu hanya beberapa, 5 atau 6 saja, tapi puluhan diantaranya mengalami kerusakan ringan ya untuk rumahnya ya. Alhamdulillah juga tidak terjadi korban jiwa atau tidak ada korban jiwa di balik kejadian tersebut. Dan di balik kejadian tersebut disampaikan bahwa pusat gempa tercatat di timur Kabupaten Lumajang dengan kedalaman 16 km dan lokasinya berada di sekitar 18 km laut Kabupaten Lumajang ya. Gempanya terjadi berulang kali dengan kekuatan ringan hingga sedang hingga membuat puluhan rumah rusak, dan juga alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa di situ. Dan titik gempanya itu sering berubah-ubah ya. Menurut pakar geologi ITS Profesor Dr. Insinyur Amin Widodo MSI mengungkapkan bahwa gempa-gempa ini berkaitan dengan keberadaan sesar di dekat kawasan gempa, yakni di Gunung Berapi Lumajang. Ya, kalau sesar paling dekat di situ sesar Probolinggo yang pernah dilakukan penelitian, dan itu arahnya agak utara selatan, tapi kayaknya seperti dekat dengan gunung api Lemongan atau Lumajang ya. Dan profesor tersebut juga menjelaskan bahwa karakter gunung berapi memungkinkan magma dari dalam bumi mendorong ke atas kemudian menabrak bebatuan yang melewati magma. Oke, seperti itu ya. Jadi gempa-gempa itu tersebut bisa berasal atau ada di sekitar Gunung Lemongan yang konon katanya juga gunung berapi yang juga aktif ya teman-teman ya. Lalu gempa kedua yang terjadi kemarin di tanggal 19 Juli 2025 itu terjadi di Pangandaran ya. Berada di pusatnya di Pangandaran. Kekuatan gempanya di 4,4 magnitudo tentunya, dan bisa terasa atau terdeteksi sampai wilayah Bandung dan juga Garut. Loh, sebentar guys. Tuh, 4,4 di Kabupaten Pangandaran dan terasa sampai wilayah Bandung pada pukul 18.25 semalam. 18.25 setengah 7. Allahu Akbar. Kemarin itu sing kowe ngomong armi tekan tulus kayak maghrib ya. Berarti udah maghrib kan? Ya wallahu alam ya teman-teman. Jadi aku juga kemarin itu memang habis maghrib, habis banget maghrib, belum setengah 7. Kalau di sini kan maghrib tuh cuman kayak 18 lebih sedikit gitu ya. Terus aku tuh minta dijeng-jeng sama anak-anak lo ceritanya. Kalau badannya pegel gitu. Walaupun ya cuman biar mereka main aja. Padahal mah gak kerasa di aku ya. Itu sekitar itu tuh tiba-tiba pas mau diinjek tuh aku yang kaget kayak gitu. Ada apa ya Nduk gitu. Ternyata gempa ya. Apa sampai di Jakarta atau hanya feeling atau firasat aku gak tahu. Tapi jujur di jam itu aku merasakan itu ya. Dari hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan 4,4
yang terletak atau berpusat di wilayah laut pada 77 km barat daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ya. Gempa tersebut masih belum disampaikan apakah memang memberikan dampak atau kerusakan dan sebagainya, belum ada info soal itu. Dan gempa tersebut dirasakan dari wilayah Ciwidey, Bayongbong, Cikajang, Cipatujah, Cidaun, Cidolong, dan juga wilayah Garut, Tasikmalaya, dan juga Cianjur ya. Jadi kemarin memang ada beberapa info yang disampaikan teman-teman ke saya bahwa Mas Tulus Bandung gempa, Mas Tulus Bandung gempa, Garut juga gempa. Padahal pusat gempanya itu ada di Pangandaran 4,4 ya. Nah, kita akan geser ke gempa yang pertama dulu di wilayah Lumajang yang terjadi di tanggal 17 bahkan sampai tanggal 19, di mana pengulangan gempanya kalau yang saya baca tadi ada 60-an kali atau bahkan lebih ya. Mungkin sampai hari ini kalau masih ada pengulangan juga masih ada pengulangan antara 19 sampai 3,3 magnitudonya. Dan gempa ini merupakan gempa darat dan saat ini juga dengan titik lokasi yang masih berubah-ubah. Diperkirakan karena ada sesar yang di dekat gunung berapi yang ada di Lumajang tadi ya. Lemongan tadi di wilayah Lumajang. Jadi apa yang bisa kita hitung, hitungan angkanya nanti kita akan geser di belakang saja terkait dengan pesan Eyang. Eyang tidak menyinggung soal gempa Pangandaran, tapi saya akan menyampaikan pesan Eyang terkait dengan gempa yang terjadi di Lumajang. Apa pesan Eyang? Apa peningkatan kewaspadaan? Satu, yang pertama Eyang justru memberikan peringatan terkait dengan gunung api di wilayah tersebut yang kemungkinan akan aktif atau akan ada aktivitas setelah kejadian gempa beruntun ini. Yang pertama Eyang menyampaikan itu. Yang kedua, agak mengerikan sih bahasanya Eyang. Makanya tadi pas saya baca titik gempanya berubah-ubah, itu aja bikin aku yang, loh, Eyang tadi pagi bilangnya apa? Eyang bilangnya kalau ini ularnya tuh lagi jalan gitu loh, posisinya tuh lagi jalan, sesarnya tuh lagi jalan gitu, dan makanya ketika dan aku juga sama seperti profesor yang tadi saya bacakan, aku juga berprasangka bahwa ini juga kemungkinan akan saling bersautan antara gunung api dengan aktivitas sesar. Jadi gempa ini akan saling bersautan antara dua hal tadi, dan yang agak mengerikan sekali menurut saya, Eyang mengatakan aktivitas gempa di wilayah Jawa Timur, Lumajang itu sendiri khususnya akan ada peningkatan dengan skala lebih besar. Hati-hati tentunya. Bukan hanya dari Eyang, ketika saya baca melalui angka juga sepertinya ada poin itu ya teman-teman. Dan Eyang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang sepertinya akan coba ditunjukkan di wilayah Lumajang. Entah ini sesuatu yang baru di Lumajang atau ya semacam pengenalan sebetulnya, tetapi dampaknya akan lebih besar. Ini 1,9 sampai 3,3 ya. Ini sudah besar ya. Ada kerusakan puluhan rumah yang rusak. Jadi kalau misalnya sampai ada lagi kejadian seperti ini, aku harap teman-teman juga hati-hati. Karena segitu aja udah banyak yang rusak. Puluhan yang rusak. Apalagi ada yang lebih besar lagi. Karena Eyang memberikan peringatannya justru lebih besar. Sekarang sering ini ya harapannya setelah dilepaskan dikit-dikit ularnya gerak terus, dikit-dikit sudah selesai. Harapan kita itu, amin. Cuma kalau Eyang menyampaikan tadi peningkatannya akan lumayan besar peningkatan yang disampaikan Eyang. Salah satunya beliau menyampaikan waspada untuk gunung yang ada di wilayah Jawa Timur sendiri. Mungkin juga gunung yang tadi saya sebutkan atau saya baca di atas atau di awal, mungkin juga gunung lain yang ada di Jawa Timur yang juga akan bergejolak atau beraktivitas setelah adanya aktivitas sesar tersebut. Ya, jadi hati-hati. Kemudian juga terkait dengan kenaikan atau peningkatan aktivitas gunung. Itu juga salah satu hal yang perlu diwaspadai. Dan satu hal yang bikin saya agak merinding adalah dengan agak lantang tadi Eyang bilang kalau tanahnya Lumajang itu sedang minta tumbal. Tanahnya Lumajang sedang minta sesuatu. Aku nggak tahu apakah memang ada proyek-proyek di Lumajang yang tidak sesuai, apa pemerintahnya tidak amanah, atau ada sesuatu yang terjadi di Lumajang. I don't know. Saya juga nggak bisa memastikan ya itu terjadi atau apa artinya kemana-mana arahnya. Aku nggak bisa, tapi
secara garis besar yang tadi bilangnya itu, Tanah Lumajang lagi minta tumbal. Apa yang dimaksud aku juga nggak tahu, apakah mungkin harus sedekah bumi atau memang ada yang harus ditumbalkan dalam tanda kutip, mensyukuri itu. Apa di Lumajang juga sudah lama tidak dilakukan sedekah bumi atau apa, aku nggak tahu ya teman-teman, maaf, tapi tadi Eyang bilangnya seperti itu hanya spekulasiku saja. Itu yang disampaikan Eyang. Satu hal lagi juga, nggak usah deh, yang ini nggak usah. Aku takutnya jadi polemik ya di pemerintahan. Artinya memang sepertinya ada sesuatu yang tidak pas dengan pemerintahannya. Itu tadi yang disampaikan Eyang ya. Ada hasil obrolanku dengan Eyang aku sampaikan ke kalian, tapi arahnya ke situ. Jadi agak waspada tentunya untuk wilayah-wilayah yang dekat atau dilalui sama sesar tersebut, karena kemungkinan gunung akan terprovokasi dan juga aktivitasnya bisa jadi lebih besar. Nah, kalau lewat angka, apakah betul ada aktivitas lebih besar di 17, 18, 19, di 19 sampai 33? Jawaban saya betul sekali. Dari pembacaan angka saya, dari angka 17, 19 sampai 17, 18, 19, dari Pangandaran sampai wilayah Lumajang, peningkatan dengan skala yang lebih besar menurut saya ada. Dan ini simbolnya semuanya tanah, dari jam terjadinya, dari magnitudo 19 sampai 33, bahkan yang ada di wilayah Pangandaran itu mencontohkan elemen angin yang kencang, tapi di Lumajang ini elemen tanah, menjadi sebuah pertanda kalau, ini sebuah intuisi ya, dan saya juga bisa salah, jadi teman-teman gak perlu percaya juga. Nah, satu hal yang saya baca dari Lumajang, itu memang elemennya elemen tanah, makanya tadi pas yang bilang Lumajang lagi minta tumbal, tanah Lumajang lagi minta tumbal, aku agak kayak speechless, gak berani ngomong terlalu jauh ya, karena setelah aku hitung, elemennya tuh kering. Kalau elemen di Pangandaran tuh basah, tapi kalau elemen yang di Lumajang itu kering. Jadi kalau ada peningkatan aktivitas ya mungkin juga gempa darat lagi, mungkin juga gempa dangkal. Jadi ini bahaya, 19 sampai 33 aja udah rusak ya, apalagi lebih besar dari itu. Bahkan peningkatannya ada. Elemen tanah ini salah satu poin yang bisa lumayan luas untuk Jawa Timur sendiri, jadi hati-hati ya. Kita baca dari magnitudonya. Kemudian kita bergeser ke Pangandaran. Kalau Pangandaran elemennya adalah elemennya adalah angin. Ya teman-teman, di wilayah Pangandaran elemennya angin. Jadi untuk teman-teman yang sekarang mungkin angin dan juga air, elemennya angin dan juga air. Kalau kita baca dari magnitudonya, dari 4,4, kemudian di 6,25 atau 6,5-7 sore, elemennya masih kuat juga dengan elemen air dan juga angin. Sehingga hati-hati ketika peningkatan gempa di wilayah Pangandaran dan berpotensi menimbulkan angin dan juga air, ini berpotensi terjadi di Pangandaran. Jadi masih perlu waspada untuk Pangandaran dan juga beberapa tempat yang kemarin merasakan gempa terkait dengan wilayah yang terjadi di Pangandaran tersebut atau yang mengalami. Nah, yang menarik adalah kalau di gempa Lumajang tadi pesannya adalah masih dengan elemen tanah dan juga untuk pemerintahannya, dari dari magnitudonya, sedangkan kalau dari magnitudo yang ada di Pangandaran juga hampir sama. Karena 4,4 simbolnya apa kalau begini? Manunggaling Kawula Gusti. Banyak orang yang diharapkan mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada makhluk lain, kepada leluhur, kepada pemerintah ya. Ada simbol begini tuh juga ada simbol pemerintahan loh, hati-hati. Jadi ada simbol yang sepertinya juga mengarahkan ke beberapa hal, salah satunya terkait dengan pengembalian fungsi. Apakah di Pangandaran ada aliran yang kurang tepat untuk keimanannya? Apakah pemerintahnya kurang tepat? Apakah warganya mungkin sudah lama tidak mendekatkan diri kepada Tuhan? Sudah lama tidak saling silaturahmi, saling rangkul, atau mungkin semacam sedekah bumi dan seterusnya di Pangandaran mungkin lupa kali, agendanya dilupakan. Apakah ada? Silahkan dilanjutkan kalau memang ada. Ya, karena ini simbolnya adalah mengarah ke situ. Jadi kayak yang membangun koneksi antara kamu dengan Tuhan, dengan seluruh alam, dengan semua makhluk, dengan semua apapun kita sambung lagi, termasuk dengan leluhur. Nah, salah satu cara kita membangun koneksi dengan leluhur kan dengan apa? Dengan sedekah bumi ya, bersedekah, mengirimkan doa untuk leluhur kita, itu salah satu
cara membangun koneksi dengan leluhur. Itu salah satunya. Nah, kalau dari Lumajang dan juga Pangandaran itu sama, ada titik di mana arahnya mengarah ke pemerintahan semua. Sepertinya ada yang nggak beres dengan itu, dengan dua tempat itu. Dan elemen yang lumayan kuat di wilayah Pangandaran juga masih soal angin, air, dan juga tanah. Tanah section yang kesekian, jadi karena Pangandaran lebih basah, jadi berpotensi juga ketika ada peningkatan, mungkin bisa memicu tsunami, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan enggak, tapi ini salah satu poin yang saya baca dari angkanya. Oke, sekarang kita fokus ke tanggalnya ya, 17, 18, 19. Apa yang berpotensi terjadi? Kalau kita gabungkan, dari Pangandaran sama Lumajang, kita hitung dari angka, kita akumulasikan. Gempa dengan skala yang besar. Semua masih ada peningkatannya, itu yang pertama. Sama-sama masih gempa juga. Dan kalau kita baca melalui angka, saya juga melihat ada potensi gunung berapi yang juga mungkin akan ikut aktivitas di sini. Gunung berapi, sekali lagi gunung berapi yang juga sama-sama akan ada aktivitasnya di sini. Jadi teman-teman harus waspada dan juga hati-hati tentunya ya. Saya melihat ada aktivitas gunung di sini yang akan juga aktif setelah atau bareng dengan aktivitas sesar yang sedang aktif. Dan ini intuisinya universal. Jadi terjadinya luas, bisa di Indonesia, bisa di luar negeri. Kita betul-betul harus bersyukur. Gempa besar, banjir besar, musibah besar, itu semuanya tidak terjadi di negara kita. Kita masih harus bersyukur. Entah bagaimana cara Allah mengcovery kita masyarakat Indonesia, tapi ini luar biasa. Kita dijauhkan dari bala-bala itu. Tidak banyak orang yang mengalami musibah di luar sana. Alaska gempa, sampai micu tsunami. Tsunaminya bunyi, sirenenya. India, kecelakaan pesawat besar. Di Amerika, ada banjir bandang. Di China, banjir bandang. Kita, banjir bandang iya, kecelakaan juga iya, gempa juga iya, tapi dengan skala yang alhamdulillah masih mandali, aman, terkendali. Masih perlu waspada, apalagi sayangku. Tambahan info dari Trondol soal gempa ini, Yogyakarta juga masih memberi poin tersendiri bagi Trondol. Dia juga masih nyebut nama Yogyakarta. Hati-hati ya. Intinya kita prasangkanya yang baik-baik saja. Poin terakhir di sini, kecelakaan darat sepertinya juga akan ada peningkatan. Hati-hati untuk yang melakukan perjalanan jauh, mau berwisata, mau apapun itu, prasangkanya yang baik, doanya yang baik. Badan yang menggunakan perjalanan atau kendaraan tersebut kalau bisa dihindarkan dari najis supaya tidak diikuti atau tidak disukai oleh bangsa jin. Itu pesannya Mas Tulus. Lumayan kuat ya teman-teman. Presentasenya ini semuanya naik. Gempanya naik, erupsi gunung juga naik, bahkan elemen tanah ini lumayan kuat sehingga masih ada potensi-potensi berikutnya. Lalu secara hitungan angka karena 17, 18, 19 itu naik terus, 22 ke bawah perlu waspada lagi terkait dengan longsor, kemudian angin kencang, kemudian juga gelombang tinggi, kemungkinan air yang cukup melimpah. Saya minta teman-teman untuk mewaspadai itu karena saya akhir bulan melihat ada beberapa elemen. Air dulu ditutup sama gempa. Hati-hati 25, 27, 28, 29. Hati-hati. Karena hitungan, sekali lagi ini hanya hitungan angka, masih bisa salah. Cuman tetap tingkatkan kewaspadaan. Karena semuanya naik ke atas. Ya mudah-mudahan Allah lempar yang jauh lah sana. Jangan di Indonesia. Tapi kalau tahu terjadi di Indonesia dengan skala yang kecil-kecil saja, jangan sampai ada korban jiwa ya. Selamat, insya Allah kita semua diselamatkan dari apapun yang kurang baik buat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih itu hasil obrolan saya dengan Eyang, dengan Trondol, dan juga dengan hitungan saya terkait dengan gempa yang di Lumajang dan juga di Pangandaran yang terjadi dari 17, 18, sampai poin 19-nya ditambah gempa yang terjadi di Pangandaran. Itu hasil ulasannya. Semoga suka dengan ulasannya. Saya nggak pernah bilang saya guru, saya nggak pernah bilang saya ngajarin siapapun. Di sini kita sama-sama belajar dan saya nggak pernah bilang juga bahwa apa yang saya hitung itu pasti terjadi dan kalian harus suka dengan konten saya. Enggak, saya nggak pernah bilang itu. Yang saya sampaikan juga bisa salah, yang saya hitung juga bisa salah, dan saya nggak pernah sekali lagi memastikan yang disampaikan Eyang, yang disampaikan Trondol, atau hitungan saya pasti terjadi. Saya nggak pernah bilang itu.
ya teman-teman ya. Suka ditonton, tidak suka silakan di skip. Kalian suka sama saya, alhamdulillah. Kalian tidak suka sama saya, itu urusan kalian dengan keluarga kalian. Mas Tulus pamit ya. Terima kasih banyak, semoga manfaat dari apa yang Mas Tulus sampaikan. Oke, jangan lupa jadi manfaat bagi orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin ya Allah. Kalian yang sekarang mungkin belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen usaha, pengen punya kendaraan. Amin. Semoga hajat baik kita segera Allah kabul. Dan semoga yang sedang jual aset segera terjual asetnya. Yang saat ini sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini, kita semua orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Gila nih. Pite wantel mau membelih aku. Yuk guys ya, terima kasih banyak, sehat berkah buat kita semuanya. Happy weekend sekali lagi, ketemu lagi besok. Mungkin mau bahas apa lagi silakan DM di @bigtulus_official ya. Follow Instagramnya Mas T ya. Oke. Terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Tetap jadi orang baik. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.